Luka yang cukup serius. Mila langsung dibawa Makarov menuju ke barak medis. Di sana ia ditangani oleh dokter bernama Boris. Makarov yang terbaring di samping Mila membuat hati Boris hancur karena Boris secara diam-diam mempunyai perasaan lebih kepada Mila. Bahkan ia sampai rela jadi dokter militer demi Mila. Lalu Sin berpindah ke sebuah pelabuhan. Di sana pasukan tentara merah Soviet berangkat dengan kapal armada perangnya. Namun tak lama kemudian sebuah alarm bernada bahaya berbunyi dan pasukan udara musuh secara mendadak mengacak-ngacak kapal mereka saat melakukan perjalanan. Kejadian itu membuat kondisi Mila semakin memburuk. Beruntungnya bala bantuan segera datang. Salah satu pesawat pihak Soviet berhasil memukul mundur para pesawat musuh. Mila yang dinonaktifkan dari tugasnya membuatnya tak boleh ikut berperang. Namun karena melihat keadaan sekitar, ia tetap bersikukuh untuk ikut perang. Sesampainya di markas Sevastopol, Mila mendatangi seorang jenderal di sana. Mila memintanya agar sang jenderal mau menandatangani surat tentang laporan kesehatannya. Mila berharap agar dirinya diperbolehkan lagi untuk terjun ke medan perang. Akan tetapi sang jenderal pun berkata bahwa dokterlah yang lebih berwenang menandatangani surat tersebut. Dengan terpaksa Mila langsung mendatangi Boris untuk meminta izin. Tapi di sana Boris bersikap cuek kepada Mila dikarenakan ia sedang melayani para pasien yang lain. Dan secara mendadak perhatian Mila mulai teralihkan setelah mendengar pasukan garis depan Soviet telah kembali dari medan pertempuran. Di sana Mila tengok kanan tengok kiri untuk mencari Kapten Makarov. Namun secara tiba-tiba seorang memanggil namanya. Rupanya dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapan miliknya kepada Mila. Mengetahui Makarov telah tewas, dengan rasa yang amat terpukul Mila menerima senapan itu. Dan di sana Mila kembali menemui Boris. Kali ini ia meminta paksa Boris menandatangani surat laporan kesehatannya. Di sana Boris tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia langsung menandatangani surat tersebut, terlebih mengetahui bahwa Makarov telah tewas. Malamnya ia ditemui seorang kapten yang bernama Leonid. Perannya menggantikan Makarov. Ia ditunjuk sebagai pemimpin tim di lapangan. Dan keesokan harinya Mila yang berpartner dengan Leonid menemukan seorang prajurit musuh. Di sana Mila memperlakukan musuhnya dengan sangat berbeda. Ia tak membunuh seperti biasanya, melainkan hanya menyiksanya saja. Hal itu dipicu akibat kebencian dan rasa dendam Mila akibat kematian Makarov. Melihat tindakan Mila, Leonid langsung mengambil alih dan sesegera mungkin mengeksekusinya. Setelah kejadian itu, Mila terlihat kesal dengan Leonid. Menurutnya mereka tak layak mengalami kematian yang cepat. Mendengar ucapannya, Leonid langsung memberi wejangan ke Mila agar tak mengulangi perbuatannya lagi. Perang tidak hanya tentang kematian, masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup, dan tak harus hidup bila hanya untuk balas dendam. Begitulah quotes dari Kapten Leonid. Dan malam harinya mereka kembali mendapat tugas yang dimana akan diterjunkan untuk menghadapi sniper musuh. Mila yang selalu diandalkan dalam setiap misi pengintaian di berbagai medan, baik di wilayah Bukit Tandus maupun di area bersalju. Mila selalu berhasil membunuh sniper musuh secara membabi buta. Lalu Sin berpindah di area pesta. Di sana mereka merayakan keberhasilannya karena telah berhasil memukul mundur pasukan Nazi dari Sevastopol. Tak ketinggalan Mila juga memperkenalkan Boris kepada Leonid. Saat Mila meninggalkan mereka, Boris bercerita terkait hubungan mereka ketika sebelum perang berkecambuk. Ia sangat mencintai Mila kala itu, dan karena Mila juga Boris ikut terjun dalam peperangan. Lalu Boris balik menanyai tentang perasaan Leonid yang mungkin menyukai Mila. Belum sempat menjawab pertanyaan Boris, tiba-tiba perhatiannya teralihkan begitu melihat kerumunan. Mila telah berselisih dengan salah satu prajurit pria. Sesegera mungkin Leonid langsung menghampiri dan terlibat baku hantam juga di sana. Kemudian keributan direlai oleh komandan mereka. Dengan mencium Mila, Leonid bermaksud menenangkannya. Dengan adanya Leonid, Mila kini tak dihantui rasa kesedihan lagi setelah ditinggal mati Makarov.
Mereka kini menjalin hubungan yang spesial. Я думаю, это... Di waktu yang sama, Masha, sahabat Mila, mengalami keadaan depresi berat setelah ditinggal mati kekasihnya di medan pertempuran. Masha berusaha tegar dengan melakukan hal yang cukup aneh. Di sisi lain, Mila membicarakan hal yang cukup serius kepada Leonid. Dalam obrolannya, Mila ingin mempunyai anak dari Leonid. Namun Leonid hanya terdiam tanpa ada jawaban yang pasti. Ya, intinya Mila menginginkan hubungan mereka menjadi ke arah yang serius. Esoknya mereka kembali menjalankan sebuah misi. Awalnya tapak semua baik-baik saja, namun tiba-tiba Leonid secara tak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata aliran ranjau yang sangat banyak. Dalam peristiwa itu, Leonid terbunuh saat berusaha melindungi Mila. Mila pun kembali merasakan suatu hal yang pahit dalam hidupnya. Ia kembali kehilangan sosok pria yang dicintainya. Sesampainya di barak medis, ia ditemui Boris yang sedang merawatnya. Ia telah menonaktifkan Mila dari tugasnya dan telah mengaku menyesal untuk memberinya izin dalam ikut berperang. Namun sial, sungguh di luar dugaan. Ucapan mereka telah didengar oleh seorang perwira yang membawa perintah agar Mila harus tetap bertugas. Nazi mengira Mila telah tewas. Hal itu membuat Nazi berencana menyerang Soviet secara besar-besaran, dan hal itu juga memaksa Mila untuk terjun ke medan perang pada garis terdepan. Mau tak mau, sebagai seorang tentara, Mila harus mengabdi negaranya dengan mematuhi perintah. Ia terpaksa mengenakan kembali pakaian dinasnya walaupun dengan raut muka yang masih pucat. Mila ditugaskan untuk menghadapi sniper terbaik Jerman bernama Otto van Singer. Menurut laporan intelijen, Otto sedang melakukan pengintaian di daerah alun-alun. Dari pagi, siang, malam hingga ketemu pagi lagi, Mila berkamuflase di antara bukit tandus. Dan Mila mulai kehabisan kesabaran ketika ia mulai merasakan sesuatu yang tak nyaman pada punggungnya. Lukanya yang belum sembuh kini mulai kambuh lagi. Merasa sudah tak tahan lagi, Mila memutuskan berdiri untuk membuka badan memancing Otto keluar. Lalu Mila berhasil membunuhnya walau ia harus mengalami luka pada bahunya. Di waktu yang sama, Boris mendatangi Mayor Jenderal Petrov. Ia memohon kepada Bapak Jenderal agar segera mengevakuasi Mila dari Sevastopol karena Mila sudah 4 kali terluka selama ia bertugas. Awalnya Jenderal menolak. Beliau menganggap bahwa Mila sangatlah penting bagi pasukan Tentara Merah. Ia adalah salah satu kekuatan utama dalam pasukan. Namun Boris di sana terlihat menentangnya dengan melihat gender Mila sebagai wanita, sehingga ia dianggap tak berharga, sehingga dirinya harus dikorbankan. Dan pada akhirnya Boris mendapatkan izin untuk mengevakuasi Mila dari Sevastopol. Namun karena lonjakan pengungsi saat itu sangatlah banyak, membuat Mila dan Boris harus memilih alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian. Namun faktanya, Boris memilih untuk tinggal. Pada Mila, ia berkata bahwa nanti ia akan menyusul menggunakan perahu berikutnya. Dan tak lama kemudian kota Sevastopol dibombardir oleh pihak Jerman. Kota yang sudah dipertahankan selama 250 hari itu akhirnya jatuh juga ke tangan Jerman. Tak diketahui pasti nasib Boris beserta pasukan dan 80.000 jiwa warga sipil penduduk kota Sevastopol. Entah mereka tertangkap hidup-hidup atau dijatuhi hukuman mati, semua masih misteri. Yang jelas, Boris sudah menjadi orang yang sangat berarti bagi Mila. Ia sudah memberikan tiket perahunya untuk Mila, sehingga Mila berhasil terselamatkan. Lalu scene berpindah setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1942. Dalam acara konferensi pers, Mila yang saat itu akan berpidato, meremuk narasi yang diberikan oleh para pekerja Partai Komunis Soviet. Lalu ia mengutarakan isi pernyataan pribadinya. Para hadirin sekalian,
Nama saya Lyudmila Pavlichenko. Usia saya 25 tahun dan sudah berhasil membunuh 309 penjajah fasis. Tapi apakah Anda semua sadar para hadirin sekalian bahwa mereka sekarang sudah menjadi beban dalam hidupku sampai saat ini? Pidato Mila secara tak sengaja menuai decak kagum para audiens. Dan pada akhirnya Mila ditugaskan untuk menjadi instruktur di pendidikan sniper. Lalu scene berpindah di kelanjutan awal film tadi. Di sini ibu negara baru bercerita kepada ajudannya mengenai orang yang dimaksud adalah Mila. Sebegitu istimewanya prestasi Mila, membuat ajudan menyadari bahwa seorang ibu negara sekalipun bisa mengutamakan sosok Lyudmila Pavlichenko. Mila yang kini sudah nampak menua bersama anaknya melihat sebuah pertunjukan di gedung teater. Terlihat pula di bahunya terdapat lencana bintang kehormatan. Dan film pun selesai.